Minimal yang jadi khotib di masjid ini yang segede saya ya. Maka tolong yang di bawah tinggi saya, tolong perbaiki gizinya dulu baru jadi khotib di sini. Tuh ya. Kemudian pada saat sudah sampai di sini, kan salam dulu biasanya. Salam terus adzan. Bagi yang 2 kali adzan. Yang repot kalau yang 1 kali adzan. Apa yang perlu dilakukan di sini? Ya, setelah salam kalau yang habis itu adzan duduk. Tapi tolong kalau yang bawa contekan siapin contekannya. Nah, gitu. Umpama ada tatakan, kasih tatakan biar nggak kabur. Kenapa? Di sampingnya kipas. Modal baca, pakai lembaran lah kena kipas lari dia, ya rusak jumatannya. Oke ya. Kemudian terus bawa kacamata, jangan sampai lupa pakainya peci haji. Dia tarik lagi ke sini tadi karena nyontek. Sampai di nyari kacamata mana paling nempel di sini. Itu lebih heboh lagi. Itu tolong disiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau sudah baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara middle. Enggak terlalu tinggi, enggak terlalu rendah. Nanti latihan. Halo. 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 Gitu. Ya, tadi harus latihan. Apa lagi ya? Udah sampai di sini, dah. Habis itu adzan duduk. Duduk yang tenang. Ya, kalau mau ngerapiin, rapiin. Jangan duduk ngambil HP. Oh, begitu ya. Nah, enakan begini sebenarnya saya. Tangan saya bisa gerak-gerak. Termasuk nanti manajemen mic. Kalau kepada pengurus masjid sound sistemnya tolong kenapa kalau ini baru alhamdulillah selalu jamaah plus karena semuanya kurang mendukung ini gara-gara tes ya udah dua-duanya ini karena story kalau dua-duanya di baik. Sebenarnya standarnya nih manajemen mic. Standarnya posisi mic dengan mulut itu 1 jengkal jaraknya. Yang ideal. Biar apa? Biar khotib kalau nengok kanan, nengok kiri suaranya tetap stabil. Ini cukup bagus ini mic-nya nih. 1 jengkal. Tetapi ini bukan patokan mutlak, karena patokan mutlak adalah kualitas suara yang dihasilkan kita ketika menggunakan mic. Maka tolong latih yang dekat masjid, dekat musola, manfaatkan itu fasilitas mic untuk mengukur. Oh, merek ini biasanya jaraknya sekian. Oh, masjid ini biasanya harus dekat. Yang repot dekat nempel nyetrum, jauh nggak ada suaranya. Ini yang jadi problem begitu. Jadi tolong manajemen, ya. Kalau terpaksa mic-nya harus dekat dan harus kencang, berarti khotib harus punya power suara. Dan ini bisa kram perut. Teman saya ceramah baru 5 menit geblak, terjungkal karena kram perut. Alhamdulillah sih besoknya tetap dikasih. Ya, jadi yang ideal. Tetapi tolong nanti dicek. Jangan terlalu dekat agar suaranya enggak terlalu bias. Assalamualaikum. Kalau soalnya bagus sih enak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, ini cakep di mic-nya. Assalamualaikum. Cakep di mic-nya nih. Yang ini nih. Yang ini kurang. Ya, termasuk ini juga begitu. Ini di dada. Ini di dada. Jangan nempel bibir. Mic yang kayak gini jangan nempel bibir. Cepat rusak. Ya karena kena virus itu. Nah, jadi
Jadi ini manajemen mic ya. Jadi tolong pahami ini merek apa, seperti apa, kebiasaan di masjid itu tolong pahami latihan. Makanya tadi saya udah ngomong sama Mama, coba tanya sama Kiai Muammar. Kiai Muammar itu mic kayak apa aja suaranya enak. Bukan karena semata, tapi ada manajemen mic-nya dan ada amalannya. Saya ngomong, minta amalannya. Enggak ada yang mau, gitu. Ya tahu. Dah mulai sekarang mau khutbah. Khutbah. Rukun khutbah udah paham kan? Dia biarin nanti bagi Muhyiddin yang ngomong terkait dengan fikihnya. Saya retorikanya aja. Khutbah yang sederhana saja. Rukun udah yang 5 yang pokok saja. Di situ mungkin ada rukun khutbah dari hamdalah, syahadat, sholawat, terus wasiat, terus membaca ayat sama doa gitu kan, doa. Nah ini yang jadi problem di baca ayat ya. Baca ayat ini ada problem fikihnya. Yang dimaksud ayatnya itu ayat yang mufhimat apa ayat yang mukmilat. Utuh satu ayat atau cukup ayat yang ada maknanya, mufhimat. Bagi kita sederhana aja lah, minimal yang mufhimat. Ya jangan nun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Yang artinya nun. Itu mukmilat karena sampai ujung ayat, tetapi tidak mufhimat. Ya. Maka yang minimal mufhimat, syukur, mufhimat, ya mukmilat sampai dari awal sampai ujung. Repotnya di pertengahan surah Al-Baqarah kan panjang-panjang. Selesai ayat jamaahnya bubar. Ya, jadi begitu. Rukun disampaikan dengan baik. Yang fasih, tolong standar fasih. Maka tolong bagi calon khotib atau khotib yang belum fasih, tadi sudah ada tadribatnya kan, tolong dilatih terus. Ya. Karena mohon maaf orang Indonesia itu paling istimewa. Baca Qur'annya masih ada faktor dialek. Muammar ngomong jim, nggak ada j-nya itu juga setelah tadribat itu. Tapi secara umum orang sono ngomong jim ya jim. Ya kan? Dal, ba, serba tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu biasa. Kalau orang Sunda terlalu tipis. Ya, ha, susah ngomongnya ha. Bismillahirrahmanirrahim. Dalnya tipis. Kenapa? Ujung lidahnya ada di belakang gigi seri. Kalau orang Jawa terlalu tebel karena lidahnya yang keluar kegedean. Malah cuma di ujung. Da, di, du, bad. Kalau Sunda, da. Betul. Di. Maliki yaumid din. Kalau orang Jawa maliki yaumiddin. Gitu ya. Yang benar maliki yaumiddin. Gitu ya. Ini contoh aja, contoh. Artinya apa? Khotib harus fasih. Kalau nggak fasih gimana? Apa pensiun jadi khotib? Nggak usah, belajar. Cuman ngapalin 28 huruf masa ya nggak mampu. Gitu ya. Nggak apa-apa. Privat 1 bulan, tapi kan untuk panggilan seumur hidup. Gitu dong, ya nggak apa-apa, monyong-monyong nggak apa-apa. Saya dulu ngomong A, laten A, I, U, itu penggaris masuk ke mulut, penggaris kayu. Ya nggak usah double-double deh. Penggaris kayu itu kalau nggak jari, kalau jari 3 belum masuk itu belum A itu. Kalau a i u ba u an harus a i u ba u an adi a naminal mu'nima i an ani a. Kok jadi ngikutin Muammar? Ya, nah habis itu beda dengan ceramah. Habis itu apa? Langsung masuk ke materi khutbah. Apa dulu? Prolog, pendahuluan. Pendahuluan itu boleh dari puji syukur. Sapaan dulu jamaah. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah.
Beda dengan ceramah. Bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada di sini. Ya, jadi cukup ya. Hadirin jamaah sholat Jumat Masjid Baitul Hikmah yang Allah muliakan. Nah, cukup segitu aja. RT-nya nggak usah sebutin. Itu ya, beda dengan ceramah. Itu karena bersifat umum. Nah, habis itu boleh langsung wasiat takwa yang berbahasa Indonesia, boleh juga puji syukur dan sholawat. Cuma ketika puji syukur dan sholawat, tolong jangan kepanjangan. Karena pendahuluan dalam khutbah itu porsinya 5-10%. Penutup khutbah 5-10%, 80-90% isi khutbah. Kadang kan kaum muslimin jamaah salat Jumat Masjid Jami Nurul Baitul Hikmah yang Allah muliakan dan Allah banggakan, baik yang besar maupun yang kecil, yang tua maupun yang muda. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Rahman, Maha Rahim. Sebutin Asmaul Husna. Lah 10 menit baru puji syukur. Simple. Apa kuncinya? Puji syukur dan sholawat yang pendek. Cuma harus menarik. Awal khutbah harus menarik. Diawali dari pembacaan rukun khutbah yang berbahasa Arab, yang fasih, yang menarik. Syukur bisa berlagu. Pakai lagu maksudnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Sah enggak? Sah, enak enggak? Nah itu soalnya. Jadi yang enak. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Lanjutannya nanti. Itu ya. Jadi yang fasih ada lagunya biar nyaman didengar. Jadi jam. Langsung setelah itu puji syukur isinya yang penting 2. Puji syukur dan sholawat yang penting isinya 2. Pujian dan doa atau harapan. Puji syukur kepada Allah zat yang Maha Ghafur. Semoga kita semuanya ditetapkan menjadi hamba-Nya yang diampuni segala dosa-dosanya agar kita mendapatkan nikmat kubur. Titik, selesai. Langsung masuk sholawat, pujian kepada Rasul dan harapannya. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia dengan akhlaknya. Semoga kita ditetapkan menjadi umatnya yang mampu menjaga dan memiliki moralitas yang baik seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah. Beda dengan ceramah. Ya, syukur tetap teorinya tetap seperti retorikanya sama seperti ceramah. Untuk puji syukur dan sholawat yang baik ada 3 caranya. 1, ya, yang tidak pasaran. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih tanpa pilih kasih, Maha Penyayang tanpa itu terlalu pasaran. Jamaah nggak akan perhatikan. Yang out of the box. Gitu. Nyari dah pokoknya nggak pasaran aja. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya zat yang mampu memberikan warna seluruh cabai di dunia. Ya, itu ya, jadi yang tidak pasaran. Maka latihan bikin. Yang kedua, susun kalimat yang ujungnya sama. Ujungnya AA, II. Nah itu tolong di rumah latihan. Kalau enak khotib 10 kumpul latihan. Satu nyari huruf yang A, satunya B, satunya C gitu. Itu latihan dari muqaddimah yang berbahasa Arab latihan. Alhamdulillah bidzikrihi tma'innul qulub wa bifadlihi tughfarudz dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah
Yang ujungnya ada ba apa? Hah? Iya. Ya. Kan tadi sudah alhamdulillah bi dzikrihi tatmainnul qulub bi fadlihi tughfarut asyhadu alla ilaha illallah. Apa yang ujungnya ba? Nah itu nyari latihan. Kan yang gampang nun. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah rabbul wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mur. N semua. Nun semua gitu ya. Sama ya. Puji syukur salat juga yang indah seperti itu. Tetapi dalam khutbah yang pendek. Kalau ceramah kan puji syukur kepada Allah yang atas izin dan ridhonya memperkenankan kita hadir di tempat yang penuh berkah di Masjid Baitul Hikmah. Mudah-mudahan pertemuan kita ditetapkan oleh Allah sebagai ibadah. Ulang tambah tekun sholat berjamaah agar hidup kita tambah berkah. Nyari duit mudah, rezekinya melimpah berkah. Sehingga bisa beli tanah, bisa bangun rumah sampai megah, bisa untuk biaya anak-anak sekolah sampai kuliah, menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan istrinya juga soleh dan soleha, bisa berangkat haji ke Mekah dan Madinah. Syukur ngajak ustadz dan ustadzah agar akhir hayatnya husnul khotimah. Kalau ceramah umum begitu, tapi kalau khutbah yang simpel aja, pujian kepada Allah, harapannya apa? Sholawat kepada Rasul, pujian kepada Rasul, harapannya aja. Harapannya apa? Titik. Habis itu langsung wasiat takwa. Dalam kesempatan yang mulia ini, mari bersama kita ikrar kepada Allah untuk berupaya menjadi orang yang beriman dan bertakwa, dengan tetap dan terus melaksanakan titah dan perintah Allah, disertai dengan upaya meninggalkan dan menjauhi larangan-larangannya, karena inilah yang akan membawa kebahagiaan yang hakiki baik di dunia maupun di alam baka. Titik. Bahasanya bahasa formal tapi bahasa tutur. Ya, bukan bahasa buku, bukan bahasa tulis. Nanti akan paham lah. Baik, setelah itu langsung masuk ke materi. Di buku ada itu, masuk bawahnya lagi, terus bawah, terus suara khotib, terus. Di atasnya berarti di atasnya. Yang retorika, masuk materi. Ada deduksi, ada induksi. Terus atas saya. Terus. Oh, di atasnya berarti. Ya ada itu, yang susunan materinya, caranya. Ini, yang pertama kasih prolog. Di antara prolog adalah sebutkan judul atau temanya, baik secara langsung maupun tidak. Contoh yang secara langsung. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini kami akan sampaikan satu khutbah dengan tema pentingnya bersyukur. Gitu ya. Kemudian disampaikan pentingnya tema atau judul itu. Kaum muslimin yang berbahagia, dalam kesempatan ini akan kami sampaikan satu khutbah dengan tema pentingnya bersyukur agar kita menjadi orang yang pandai bersyukur, hidup kita akan penuh kenikmatan sampai ke alam kubur. Titik. Itu ya. Ini kan jarang nih. Boleh juga secara tersirat. Kaum muslimin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah. Pada saat ini banyak sekali orang yang merasa hidupnya penuh dengan kekurangan. Padahal Allah banyak memberikan kenikmatan. Ini terjadi karena banyak yang belum paham tentang pentingnya bersyukur. Ini sudah menyampaikan tema atau judul secara tersirat. Gitu ya. Setelah itu langsung masuk materi. Ada dua cara, bisa induksi, bisa deduksi. Induksi itu ayat dulu baru dijabarkan, deduksi penjabaran dulu baru diperkuat dengan dalil. Nah, gitu aja. Contoh, kan tadi pentingnya bersyukur.
terkait dengan pentingnya bersyukur, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam surat Ibrahim ayat 7. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, untuk khatib enggak usah yang artinya, langsung aja terjemahnya. Itu ya, cara baca ayat, baca hadis, nggak usah ketika menerjemahkan yang artinya, nggak usah, itu bahasa buku. Langsung saja, ya, ada 5 cara menerjemahkan. Boleh lafal per lafal model santri. Lain, sungguh jikalau syakartum, Anda semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jawab Allah, la azidannakum, pasti akan aku tambahkan nikmat itu kepadamu. Dan sebaliknya, itu namanya model santri. Bisa juga model frase per frase, la in syakartum la azidannakum, dan sungguh jika engkau bersyukur kepadaku pasti akan aku tambahkan nikmatku. Dan sebaliknya jika wala in kafartum inna adzabi lasyadid, dan sungguh jika kamu kufur terhadap nikmatku, sungguhnya azabku teramat pedih. Atau yang ketiga, cara menerjemahkan terjemah formal seperti yang ada di Quran terjemah. Yang keempat, dengan mafhum alaih, pengertian umumnya. Ayat ini menjelaskan tentang pentingnya bersyukur. Siapa yang pandai bersyukur akan ditambahkan nikmatnya, yang tidak bersyukur akan diancam dengan azab yang pedih. Atau pakai terjemah mafhum mukhalafah, pengertian terbalik. Karena kan rumusnya kalau ada plus mesti ada, kalau ada haram berarti ada, kalau di situ ada perintah, di balik perintah ada. Nah, itu maksudnya. Ya. Jadi cara menerjemahkannya begitu. Baik. Nah, baru kemudian diuraikan. Penguraiannya namanya pengembangan bahasan. Itu kalau di lembaran ada tuh halaman 9. Yang lembaran baru yang dari panitia mungkin di halaman 9 itu ada, bukan di buku yang materi khutbah, ada yang baru tadi Pak Haji Muhyiddin yang tadi di copy halaman 9. Nah, itu ada nanti, ada yang lembaran. Itu biar mudah. Itu di buku situ juga ada. Tapi yang mudah. Pengembangan bahasan, uraian khutbah itu ada 5. 1 ada penjelasan, 2 ada contoh relevan, 3 ada analogi, 4 ada testimoni, 5 ada statistik. Bukan yang itu. Bukan itu, yang lembaran. Ada nggak yang lembaran? Oh, belum dibagi? Oh, ya udah. Kalau di situ setelah deduksi, setelah induksi dan deduksi, ya ada kisah. Itu kalau di retorika namanya contoh relevan. Ah, iya nih. Ya, ada maudhu, ada tema, ada uraian materi khutbah meliputi, ya. 1 induksi dan deduksi, 2 ada kisah, kemudian ada tamsil atau analogi, kemudian ada makalah atau testimoni. Syukur tambah 1 lagi ada statistik. Contoh. Tadi kan terkait dengan pentingnya bersyukur. Allah telah berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan sungguh jika kamu semuanya bersyukur kepadaku, pasti akan aku tambahkan nikmatku kepadamu. Dan sungguh jika kalian semuanya kufur terhadap nikmatku, sungguh azab atau siksaku teramat pedih. Langsung masuk ke pengembangan, diuraikan dulu. Ayat ini menjelaskan tentang pentingnya bersyukur, bahwa kata Allah, orang yang bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan akan ditambahkan kenikmatannya, dan siapa yang ingkar atau kufur terhadap nikmat yang telah Allah berikan akan diancam dengan siksa yang teramat pedih. Titik sampai di situ penjelasan, nggak usah muter-muter. Karena penjelasan itu bersifat singkat, padat, mudah diingat. Baru langsung masuk ke contoh relevan atau di situ kisah. Kisah itu boleh kisah sejarah,
Nabi, umat-umat terdahulu, atau fakta yang ada di masyarakat. Ya, fakta di masyarakat. Saat ini banyak sekali orang yang merasa dirinya miskin, padahal dia telah berkeluarga selama 30 tahun. Pakaian lebih dari satu almari, hidup makan pun telah terpenuhi lebih dari 30 tahun, tetapi yang ada hanyalah keluh kesah. Makanya berapapun kenikmatan yang Allah berikan kepada orang seperti ini tidak akan pernah disyukuri, karena yang ada adalah ingkar terhadap nikmat yang Allah berikan. Itu namanya contoh relevan. Ya, contoh relevan lagi yang dikaitkan dengan yang ada di kitab dan sebagainya. Ya, Rasul pada saat Mi'raj pernah menyaksikan bahwa di neraka kebanyakan penghuninya adalah wanita. Penyebabnya adalah dua, karena tidak becus di dalam istinja, dan yang kedua, tidak mau berterima kasih kepada sang suami. Contoh paling sederhana, suami memberikan nafkah, memberikan uang belanja, tapi jarang sekali istri yang mengucapkan terima kasih. Padahal saking beratnya ucapan terima kasih, Allah berikan pahala yang besar. Satu kali ucapan terima kasih seorang istri sama dengan orang yang khatam Al-Quran. Sayang yang Jumatan, bapak yang minta dituntut. Nah, kalau buat ceramah enak, Bu. Ya, tahu nggak Bu? Di neraka banyakkan emak-emak. Kenapa? Jarang terima kasih sama suaminya, sama lakinya. Bener nggak Bu? Bener nggak Pak? Mesti bapak. Betul. Contoh, bapaknya ngasih uang belanja, ibunya ngomong apa? Kok cuma segini? Padahal cukup terima kasih, alhamdulillah, thank you beb. Ya. Sekali ngomong thank you beb, khatam Al-Quran. Suaminya ngasih 100.000, 10.000, terima kasih 10 kali khatam. Yang repot nafkahnya bulanan, terima kasih sebulan sekali. Gitu. Enak kalau buat ceramah biasa mah enak. Ini buat khutbah. Baik. Lanjut ke setelah contoh relevan, nggak usah bingung-bingung ya. Contoh yang membumi, nggak usah berlangit. Harga BBM yang naik akan mempengaruhi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Itu terlalu melangit. Terkait dengan syukur aja. Seringkali kenaikan BBM oleh pemerintah bisa menyebabkan kita kurang bersyukur. Pada selama ini harga BBM sudah disubsidi sekian tahun oleh pemerintah. Sudah saatnya pemerintah mengurangi subsidinya, membebani itu kepada kita semuanya. Mari bersyukur, kita terima, yang penting uangnya ada. Kalau ceramah umum. Tapi nggak usah terlalu melangit lah, yang nyata-nyata dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu diberikan tamsil atau analogi atau kias. Kalau kita belajar fikih, kias kan ada rukunnya. Ya, ada usul, ada furu, ada ilat, ada hukum usul, ada hukum furu, gitu kan? Lah kalau dalam retorika cukup 3. Apa persamaannya, pembandingnya apa, yang dibandingkan apa, persamaan atau perbedaannya apa, ilatnya apa? Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia. Mendidik anak sangat penting bagi setiap orang tua. Sebagaimana kita bermain layang-layang. Indahnya bermain layang-layang karena ada tarik ulur di dalam permainannya. Demikian juga dalam mendidik anak. Ada saatnya kita toleran, tapi ada saatnya kita perketat agar anak tahu kapan saatnya mendapatkan perlakuan yang ketat dan kapan saatnya mendapatkan kelonggaran dari orang tua. Itu namanya ada analogi, tamsil atau kias. Nah, kemudian ditambah makalah atau testimoni, bahasa sederhananya tambahin dalilnya. Dan baca ayat tadi yang menjadi rukun tidak harus di muqaddimah ya, boleh juga di materinya. Boleh juga di materinya. Tambahin ayat, tapi jangan parade ayat. Ini biasanya di daerah banyak terjadi orang khutbah dalilnya ayatnya 10, hadisnya 10, uraiannya nggak ada. Jadi persis kayak baca kitab Bulughul Maram, kayak Riyadhus Shalihin, gitu kan? Ayat 1, hadisnya 10 gitu, baru bab lagi gitu. Gitu ya. Itu ada dalil ayatnya 1, hadisnya 1, udah yang penting jelas. Ya, jangan parade ayat, jangan parade dalil.
Kalau mau tambahin makalah. Cuma ketika membaca makalah atau testimoni atau dalil, gini kuncinya. Kalau ayat, sebutkan nama surat, nomor ayatnya. Kalau hadis, sebutkan perawinya. Kalau makalah, sebutkan makalah siapa, dari kitab mana, rujukannya dari mana. Qala Syekh Google rahimahullah. Ayo sering kan? Nyari materi dari Google. Tapi jangan ngomong dari Google, itu urusan pribadi kita. Dari browsing kitab-kitab yang ada di Google, ya, terdapat satu dalil. Qala Google rahimahullah. Baik. Ya, ditambahin dalil. Setelah itu kalau masih memungkinkan dan mampu, berikan statistik. Statistik itu bukti angka, data angka, baik data kualitatif maupun data kuantitatif. Contoh sederhana, menurut data BPS, tingkat perceraian di Desa Cicadas tahun 2022 mengalami kenaikan. Tahun 2021 sampai di bulan Agustus tingkat perceraian hanya 50 pasangan. Tetapi di tahun 2022 di bulan Agustus sudah ada 150 pasangan yang bercerai. Itu namanya ada data statistik. Kalau mampu, kalau enggak lewatin. Ya, terakhir kasih kesimpulan. Kesimpulan itu isinya satu, itu sebenarnya bukan kesimpulan, penutup khutbah. Itu kesimpulan, penutup khutbah. Satu, kesimpulan. Dua, ajakan dan doa. Ajakan, kemudian yang ketiga, doa dan harapan, baru kalimat penutupnya. Barakallah. Ya, tolong bedakan antara ajakan dengan kesimpulan. Sebagai kesimpulan dari khutbah ini, marilah bersama. Mari itu bukan kesimpulan, tapi kesimpulan itu kalimat singkat yang mewakili isi khutbah kita. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, dari seluruh rangkaian khutbah yang saya sampaikan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. 1, 2, 3. 1, bersyukur adalah perintah dari Allah. Yang kedua, bersyukur sangat penting. Yang ketiga, orang yang bersyukur akan ditambahkan kenikmatannya. Orang yang kufur diancam dengan azab yang teramat pedih. Itu kesimpulan. Langsung masuk ke ajak. Oleh karena itu, mari bersama tanamkan diri kita, latih diri kita untuk menjadi orang yang pandai bersyukur. Minimal dengan biasakan mengucapkan terima kasih pada setiap orang yang memberikan sesuatu kepada kita, dan ketika kita mendapatkan suatu, ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Baru doa dan harapan. Semoga kita semuanya ditetapkan sebagai hamba Allah yang pandai bersyukur. Ya, amin ya rabbal alamin. Langsung penutup. Barakallahu li wa lakum. Paham? Paham ya? Selesai khutbah pertama. Khutbah yang kedua tinggal baca aja dah. Ya, khutbah yang kedua tinggal baca aja. Paham sampai di sini? Paham? Oke, sebelum nanti tes praktek, ada pertanyaan yang terkait dengan retorika khutbah? Ya, silakan yang bertanya. Tapi paham kan? Bisa enggak? Kalau pengen mengkarakter, perlu latihan. Ingin mengkarakter agar pengembangan bahasan, mengembangkan uraian dalam khutbah, dalam ceramah, bisa mapan, bisa lengkap, perlu waktu, perlu latihan lebih lanjut. Bagaimana memberikan penjelasan, bagaimana membuat kisah atau contoh relevan, bagaimana analogi atau tamsil atau kias, bagaimana penjabarannya dan sebagainya, sampai statistik. Kalau pengen itu matang, perlu beberapa waktu, 2 atau 3 kali lagi latihan biar mapan. Ya, sehingga nanti khutbah bukan parade dalil, tapi memberikan satu pemahaman kepada jamaah. Ingat, khutbah bagian dari metode dakwah. Gitu ya.
Baik, saya kira ini terkait dengan retorika khutbah. Ada yang mau bertanya? Kalau enggak kita latihan bersama-sama. Yuk, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Cik. Ya. Betul, betul. Sementara seperti itu mungkin Pak Kiai. Baik, terima kasih. Yang pertama, suara. Suara sebenarnya suara middle, tetapi penyampaiannya serius. Sungguh-sungguh. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena kita telah mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ngomongnya yang nadanya middle tetapi tampilannya serius. Kita semua telah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita bersama bersyukur kepada Allah. Itu boleh, tapi bukan standar khutbah. Sah, tapi enggak standar khutbah. Apalagi tambah humor. Jangan ya, jangan ya. Jangan suka nambahin humor dalam khutbah. Nanti pas ceramah aja humornya. Khutbah serius. Karena Nabi ketika khutbah matanya bukan melotot, apa tajam gitu loh. Tega amat Nabi pelotot. Kan Nabi punya matanya tajam, pipinya, ronanya merah. Artinya apa? Serius. Ya, apalagi mohon maaf yang suaranya tipis. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi penting bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolong ya berlatih ya. Tolong berlatih. Buka pita suara kita. Minimal walaupun suaranya tipis, powernya gede. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah. Syukur menjadi sangat penting dalam kehidupan manusia karena kita semua mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah yang sangat banyak. Saking banyaknya kita tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Suaranya tipis tapi powernya. Ya, makanya latihan. Ya, latihan. Nanti sebenarnya di retorika ada latihan olah vokal. Di antaranya nanti latih namanya membelah langit. Teorinya membelah langit. Caranya biasanya teriak di hutan atau di pantai. Kalau saya dulu di hutan di pantai saya latihannya. Gitu. Lah kalau di sini RT yang bangun. Ngapain tat? Kambuh. Gitu. Ada caranya latihan tekep bantal atau pakai buku. Teriak. Sekuat-kuatnya tapi lurus. Nanti ada namanya. Biar apa? Powernya kurang, Bapak kuat. Termasuk nanti suara lirihnya. Kan ada orang suara lirih habis suaranya. Contoh cerita sedih. Jamaah sholat Jumat yang berbahagia. Kematian adalah sebuah keniscayaan. Siap tidak siap, kematian pasti akan menyapa kita. Indah sekali pada saat malaikat Israel datang, kita telah siap untuk menjemput kematian kita. Dan sungguh rugi ketika malaikat Israel datang, kita sedang hubbud dunya wa karahiyatul maut, maka menjadi pertanda kita su'ul khatimah, naudzubillah min dzalik. Suaranya kecil tapi tetap terdengar utuh. Nah ini ada aturannya. Power kita yang suara rendah tetap bisa, permainan mic-nya juga berlaku. Makanya ketika di sini terkadang kita begini,
kadang kita begini, standarnya 1 jengkal. Jadi pada saat suara lirih, hadirin jamaah sholat Jumat yang berbahagia, sebagai penutup khutbah ini, mari kita berdoa kepada Allah. Semoga musibah pandemi segera Allah hilangkan dari negeri kita dan kita hidup kembali dalam suasana yang normal. Ya. Jadi manajemen semacam itu. Paham? Gitu ya. Jadi gitu. Apalagi yang kedua tadi? Yang kedua tadi udah ya, udah jawab semua ya. Oh iya, gini. Khutbah lihat. Ya. Khatibun nas ala qadri kulihim. Berkhutbahlah, berbicara kepada orang sesuai dengan daya nalarnya. Termasuk sesuai dengan situasi dan kondisi jamaah. Dia kalau pabrik perkantoran, lihat sekarang waktu Jumat jam berapa? Jam istirahat sampai jam berapa? Gitu ya. Minimal kasih waktu agar setengah jam minimal bisa makan. Kalau sampai jam istirahat baru selesai khutbah, zolim kita. Ya, iya. Zolim lu ghairihi gitu ya. Gitu ya. Jadi, tapi kalau di masyarakat yang memang butuh silakan. Tapi untuk di Jabodetabek biasanya lebih cepat, lebih baik. Gitu ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Langsung saja biar efektif. Apa pertanyaannya? Ya. Begini, yang biasanya kita lakukan yang namanya khutbah kan sama saja ataupun dilakukan baik itu khutbah untuk Jumat ataupun 2 Id. Ya, betul. Ini saya kemarin ada bahasa kalimat, ada perbedaan antara khutbah Jumat dengan khutbah Id. Kalau khutbah Id cukup dilakukan hanya 1 kali, kalau khutbah Jumat 2 kali. Ini mohon penjelasan dan petunjuk dari Tuan Guru. Saya dari Alam Segar, mohon maaf bimbingannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Iya, ini kadang ngopinya yang kurang jauh. Gini. Yang ideal khutbah Jumat 2 kali. Baik khutbahnya di masjid atau di lapangan. Tapi khutbah Id, kalau di lapangan khutbahnya sekali langsung doa. Tapi kalau di masjid khutbahnya 2 kali. Jadi tolong dibiasakan ya. Kalau penyelenggaranya di lapangan, di tanah lapang khutbahnya sekali. Jadi langsung setelah penutup langsung doa. Ya, langsung doa. Gitu ya. Beda dengan khutbah Jumat. Mau di lapangan, mau di masjid tetap 2 kali. Begitu ya, simpel lah gitu aja deh. Nah. Assalamualaikum. Langsung aja pertanyaannya apa? Ya. Kurangnya sumber daya manusia. Dan jujur mungkin hanya 4 bulan sekali mendapatkan giliran khutbah. Yang saya tanyakan ketika saya berkhutbah kan bikin konsep tuh. Apakah kita itu harus banyak melihat jamaah, apa kita melihat teks yang kita persiapkan? Kalau kita melihat jamaah kadang-kadang kita teksnya hilang gitu kemana, sampai mana? Gini, khutbah ngelihat semua, ngomong fikihnya ya, khutbah ngelihat semua batal nggak? Nggak, berarti boleh. Nggak pakai naskah boleh nggak? Kayak soang. Begini boleh nggak? Boleh. Sah nggak? Secara fikih bebas. Tapi dalam konteks dakwah, agar jamaah yakin dan percaya kualitas kita, jangan terpaku pada khutbah, pada teks naskah. Nyontek boleh, tapi ada caranya. Bukan dibaca hanya pada saat khutbah, tapi sudah dikuasai ini hanya untuk media untuk mengingat kita kalau ngeblank. Maka ada caranya kalau pegang teks.
Mohon maaf ya. Ini kalau kita pegang teks dan kita nggak hafal benar, ini umpama pakai standing, ini nggak dua-duanya di sini. Tapi satu ada di sini atau dua-duanya begini. Bagaimana? Satu megang ujung sini, satu megang yang ada dibaca. Sehingga kita di sini masyarakat muslimin gitu ya. Masyarakat muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Lalu untuk lagi agar diajarkan ini yang dicuci. Nah itu artinya. Saya masih cukup. Baik, waktu sudah habis. Cukup ya, benar ada perlu praktek. Maka tahun tadi didiskusikan kepada panitia atau kepada bapak-bapak, kalau mau pendalaman dan nanti butuh praktek, ini harus praktek berkelompok kecil. Kalau yang seperti ini nanti akan dipandu beberapa dari teman senior, khotib senior untuk memandu, tapi dengan ketentuan retorika yang benar. Nggak bisa sekali jadi nggak bisa. Ya, coba saya minta 5 menit lagi, Kiai. Saya minta 5 menit lagi ya. Yuk latihan muqaddimah. Yuk latihan muqaddimah yang pendek aja. Di situ apa? Di tagnya alhamdulillahi nahmaduhu, gitu ya. Ya, ya bareng-bareng suaranya yang fasih. Fasih. Kalau mampu suara perut tekan dari sini biar powernya full. Ya, yang suaranya tipis powernya tambah. Tapi nggak usah teriak. Alhamdulillah. Itu kalau pas berbek habis. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kurang lebih begitu ya. Ya, fase ada iramanya. Ya, ada iramanya, tapi bacanya tolong yang serius. Ya, letakkan seperti iklan. Kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya dengerin khotib, tampilannya oke, bacanya oke, walaupun isinya berantakan. Yang penting pertama jangan pules dulu. Gitu. Jadi tampilan yang menarik. Saya kira itu ya. Nanti tinggal sepakati bersama. Yuk kalau memang butuh lebih detail lagi, termasuk retorika untuk berceramah, silakan yuk bikin toroh yang lebih ya jos lagi. Bisa yang klasikal dan sebagainya, agar matang, bisa dari Cicadas lahir dai yang hebat. Ya, baik. Cukup ya, demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda dan mohon maaf atas kekurangannya. Jumpa lagi pada waktu dan episode yang akan datang. Jangan kemana-mana, setelah iklan berikut ini akan ada kajian tentang fikih khutbah. Sampai jumpa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih.